Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perbandingan cara kerja protokol HTTP 1.1 dengan HTTP 2.0. Mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Anissa Rizky Eskom MPI. Dengan saya Adam Julfahmi Dan saya Rizky Mana Putra. Saya Dini Nur Hidayah. Saya Tiara Bila. Saya Desi Indriani. Saya Lutfi Cahyalbina. Saya Herdafa Paramaputra. Mari kita laksanakan. Materi pertama, apa itu HTTP? Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah protokol aplikasi yang telah menjadi standar de facto untuk komunikasi di World Wide Web sejak penemuannya pada tahun 1989. Dari peluncuran HTTP 1.1 pada tahun 1997 hingga saat ini hanya ada sedikit revisi pada protokol tersebut. Namun pada tahun 2015 versi baru yang disebut HTTP 2 mulai digunakan yang menawarkan beberapa metode untuk mengurangi latensi, terutama saat berhadapan dengan plafon seluler dan grafik serta video yang membutuhkan pada banyak server. Materi selanjutnya yaitu latar belakang HTTP 1.1. Dikembangkan oleh Timothy Berners-Lee pada tahun 1989 sebagai standar komunikasi untuk World Wide Web. HTTP adalah protokol aplikasi tingkat atas yang bertukar informasi antara komputer klien dan server web lokal atau jarak jauh. Dalam proses ini, klien mengirimkan permintaan berbasis teks ke server dengan memanggil metode seperti atau GET POST. Sebagai tanggapan, server mengirimkan sumber daya seperti halaman HTML kembali ke klien. Contohnya seperti get garing index titik HTML http garing 1.1 dan host www.example.com. Materi selanjutnya adalah latar belakang HTTP 2.0. HTTP dimulai sebagai protokol HTTP ini dikembangkan terutama di Google dengan tujuan mengurangi toleransi pembuatan halaman web dengan menggunakan teknik seperti konversi multiple text dan penentuan plain text. Protokol ini berfungsi sebagai tempat untuk HTTP 2.0 ketika kelompok kerja protokol transfer hypertext dari IETF Universal Text Transfer menyusun standar tersebut yang berpuncak pada publikasi HTTP 2.2 pada bulan Mei 2018. Sejak awal banyak pengembaraan yang mendukung upaya stabilitas ini, termasuk Chrome operator Internet dan Safari. Karena sebagai dukungan perubahan ini telah terjadi tingkat adaptasi protokol yang signifikan sejak tahun 2018 dengan tingkat yang sangat tinggi di antara situs baru. Baik, selanjutnya di sini ada perbandingan antara HTTP 1.1 dengan HTTP 2.0. Yang pertama dari segi delivery models, di mana seperti yang sudah dibahas sebelumnya, HTTP 1.1 mengirim pesan sebagai teks biasa, sementara HTTP 2.0 mengkodekannya menjadi data biner dan menyusunnya dengan seksama. Yang mana ini berarti bahwa HTTP 2.0 dapat memiliki berbagai model pengiriman. Ada perbandingan antara HTTP 1.1 dengan HTTP 2.0, materinya Predicting Resource Request. Untuk mencapai hal ini, HTTP 1.1 memiliki teknik berbeda yang disebut resource inlining, di mana server menyertakan sumber yang diperlukan dalam halaman HTML. Sebagai respon terhadap permintaan GET awal, akibatnya kecepatan koneksi menurun dan manfaat utamanya yang diperoleh darinya juga menjadi tidak ada. Diperlukan tingkat kontrol yang lebih dalam untuk pengoptimalan koneksi kebutuhan yang dipenuhi HTTP 2.0 dengan server push. Karena HTTP 2.0 mendukung beberapa respon simultan terhadap permintaan GET awal klien, server serta menyediakan sumber daya yang diperlukan beserta halaman HTML yang diminta.
Ini disebut proses server push yang menjalankan penyisipan sumber daya seperti pendahulunya sambil tetap menjaga halaman dan sumber daya yang di-push tetap terpisah. Proses ini memperbaiki kelemahan utama penyisipan sumber daya dengan memungkinkan mesin klien memutuskan untuk menyimpan atau menolak sumber daya yang di-push secara terpisah dan halaman HTML. Yang ketiga ada buffer overflow. Mekanisme kontrol aliran dalam HTTP 1.1 bergantung pada koneksi TCP dasar. Pada awalnya, kedua mesin mengatur ukuran buffer secara otomatis. Jika buffer penerima penuh, buffer tersebut akan membagikan detail jendela penerimaan yang akan memberitahu berapa banyak ruang yang tersedia. Penerima akan mengakui hal yang sama dan mengirimkan sinyal pembukaan. Selain itu, karena HTTP 1.1 menggunakan koneksi TCP, setiap koneksi memerlukan mekanisme kontrol aliran sendiri. Ia memultiplex aliran data dengan memanfaatkan koneksi TCP yang sama atau satu. Jadi dalam kasus ini, kedua mesin dapat menerapkan kontrol aliran mereka alih-alih menggunakan lapisan transport. Selain itu, mekanisme kontrol aliran tidak perlu menunggu sinyal mencapai tujuannya sebelum memodifikasi jendela penerimaan. Selanjutnya perbandingan antara HTTP 1.1 dengan HTTP 2.0 compression. HTTP 1.x menggunakan format seperti GZIP untuk mengompresi data yang ditransfer dalam pesan. Namun, komponen header pesan selalu dikirim sebagai teks biasa. Meskipun header itu tersendiri kecil, header tersebut akan membesar karena penggunaan cookie atau peningkatan jumlah permintaan. Selanjutnya, bingkai header untuk permintaan 1. Method get scan https host example.com pet/academy asset /image/jpeg user agent Mozilla /5.0. Untuk mengatasi hambatan, HTTP 2 menggunakan kompresi HIPACK untuk mengurangi ukuran rata-rata header. Program kompresi ini menggunakan metadata header menggunakan pengkodean Hookman yang secara signifikan mengurangi ukurannya. Selain itu, HIPACK melacak nilai header yang ditransfer sebelumnya dan selanjutnya mengkompresinya sesuai indeks yang dimodifikasi secara dinamis yang dibagikan antara klien dan server. Permintaan 2. Method get scan https host example.com pet/academy/image exit /image/jpeg user agent Mozilla /5.0. Bingkai header untuk permintaan 2 pet/academy/image. Baik, jadi kesimpulannya seperti yang dapat Anda lihat dari analisis poin. Demi poin ini, HTTP 2 berbeda dengan HTTP 1.1 dalam banyak hal, dengan beberapa fitur yang menyediakan tingkat kontrol yang lebih tinggi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi web dengan lebih baik, dan fitur lainnya yang hanya menyempurnakan protokol sebelumnya. Baik, sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.